Hai, kembali lagi dengan Admin AR di sini. Admin AR akan menceritakan sebuah film barat yang dirilis pada tahun 2002 yang berjudul Bo-on. Jangan dihilangkan huruf B-nya ya guys, apalagi diganti huruf N-nya menjadi huruf L. Kacau nanti jadinya. Hehehe. Jangan lupa bantu subscribe ya guys, agar channel ini bisa segera berkembang maksudnya. Sorry. Ciao, langsung saja kita ke alur ceritanya. Exactly what I asked for. You can kiss this sweet deal of yours goodbye. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang anggota FBI yang sedang mencari informasi mengenai sosok pria incarannya. Di sini belum dijelaskan detail mengapa anggota ini mengejar pria tersebut. Diketahui dari informasi sang informan FBI, bahwasannya pria yang dicarinya ini juga sedang diburu oleh bos dari informan tersebut dengan menyewa pembunuh bayaran untuk mengintainya. Ya, inilah sosok pria yang dicari oleh mereka. Nampak pria ini sedang diikuti oleh seorang pembunuh bayaran, tetapi pria ini sudah menyadari dan ia menuntun si penguntit itu ke arah hutan sejalur dengan arahnya pulang. Ketika sampai, pria ini langsung menembak si penguntit dengan santai dan tanpa ada rasa takut yang nampak dari wajahnya. Namun sayang, ketika mengikuti si penguntit yang telah tertembak ke dalam hutan, pria ini juga terkena tembakan di bagian perutnya yang mengakibatkan ia berbalik arah dan pingsan di hutan tersebut. Scene berganti di saat pria ini tersadar. Pria ini berhasil diselamatkan karena ditemukan oleh anak laki-laki yang bernama Elia. Rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian dan anak itu pun lalu bergegas memberitahu ibunya yang bernama Catherine tentang apa yang dilihatnya. Di sini kita diperkenalkan bahwa Catherine adalah seorang pengkhotbah yang tinggal di sebuah desa yang berada di dekat hutan. Setelah Catherine menyelamatkan dan membersihkan luka pria ini, akhirnya si pria tersadar dan karena penasaran tentang asal-usul pria ini, Catherine mengajukan beberapa pertanyaan, namun si pria enggan menjawabnya dan hanya memperkenalkan namanya, Nick. Inilah sosoknya. No, you need a doctor. I'll be okay. I tell you my name and you say nothing. Nick. Lalu, Nick mengatakan bahwa dia tinggal di sebuah pondok dekat rumah Catherine. Ia pun kemudian pergi dari rumah tersebut tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun. Setelah Nick pergi dari rumah si Catherine, terlihat ada dua orang laki-laki yang berkunjung ke rumahnya. Entah apa maksud dan tujuannya, tapi pria tersebut terlihat sangat tidak sopan dalam bertamu dan mencoba merayu Catherine yang terlihat cantik. Kembali ke Nick yang telah sampai di pondok tempat tinggalnya. Nick mencoba mengeluarkan peluru yang bersarang di perutnya menggunakan gunting yang dipanaskan. Lalu setelah itu ia jatuh pingsan dan tak sadarkan diri karena rasa sakit yang begitu dalam. Keesokan harinya, Catherine masih penasaran sekaligus khawatir dengan keadaan Nick yang ditolongnya semalam. Sepertinya mulai jatuh cinta nih. Ia pun mencoba mencari Nick dan berhasil menemukannya. Lalu ia menanyakan keadaan Nick sembari menawarkan bantuan ke Nick. Jika ada keperluan ke kota, ia akan mengantarnya karena melihat kondisi Nick masih terluka dan searah dengan kantor Catherine. Nick pun merespon ajakan tersebut dengan baik dan langsung ikut pergi ke kota bersamanya. Scene berpindah memperlihatkan Catherine yang sedang didatangi oleh Mr. Fitzgerald. Oh, susah ini disebutnya. Kita panggil saja Tuan Fritz ya.
Di sini diketahui bahwa Tuan Fritz ini merupakan sahabat lama dari almarhum suami si Catherine, dan Tuan Fritz ini membicarakan tentang proyek terowongan yang berada di tanah si Catherine. Habis nafas gue. Dari pembicaraan mereka, nampak Tuan Fritz ada unsur untuk mengancam bahwasanya jika Catherine menolak untuk proyek tersebut, akan ada hal buruk yang terjadi padanya dan juga anaknya Elia. Sedangkan di pikiran Catherine sudah mengetahui bahwa proyek terowongan ini disinyalir akan menjadi jalur penyelundupan barang ilegal dan akan membawa efek negatif ke kota tersebut. Akan tetapi, di sini si Catherine berusaha untuk tidak ikut campur atas proyek tersebut. I did trust him. But that doesn't mean I trust you. Know what it is you're gonna do when that tunnel is dug. We're just moving cargo. Nothing to worry about. I don't care to know. I just want you to do it. Do it and leave us alone. Lalu diperlihatkan ketika Catherine sedang berada di rumah, dua orang anak buah dari Tuan Fritz kembali datang untuk memperingatkan Catherine. Dia memperingatkan agar tidak ada warga yang berkunjung ke rumahnya selama proyek terowongan itu berjalan. Catherine pun protes karena di posisi dirinya yang seorang pengkhotbah, warga akan mencarinya untuk berkonsultasi dan hal itu tidak mungkin untuk dilarangnya. Kemudian keadaan mulai berubah ketika Elia anak Catherine mulai diolok-olok dan Catherine akan diperkaos oleh salah satu pria tersebut. Stop! The fuck you gonna do about it, preacher? Gonna be a good whore for me? Now I've always wondered. Disitulah Elia bergegas meminta pertolongan kepada Nick dan lalu datanglah Nick menyelamatkan mereka kedua dari percobaan pemerkosaan yang terjadi. Hey, Adegan berpindah ke FBI yang di awal tadi mencari informasi tentang keberadaan Nick. Di sini terlihat ia sudah memasuki kota tempat Nick berada. Ia pun mengecek CCTV sekitar dan mendapatkan petunjuk bahwa si Nick memang benar berada di kota ini. Lanjut terlihat Mr. Fritz yang sedang makan malam dengan wali kota yang bernama Maxim, di mana wali kota ini setuju akan proyek yang dijalankan oleh Tuan Fritz. Di sini diceritakan banyak warga yang tidak setuju akan proyek dari Tuan Fritz dikarenakan faktor perusahaan alam dan wali kota pun banyak mendapatkan protes dari warganya. Scene kemudian memperlihatkan Nick yang mulai hari ini ingin menjadi pengawal untuk Catherine dan anaknya. Forget the whole ordeal. you hired me. Hired you for what? Odd jobs. Lalu ikutlah ia ke pertemuan Catherine dengan Tuan Fritz. Di sini Tuan Fritz sedikit kesal karena rencananya akan menjadi tambah sulit akibat adanya Nick yang menjaga Catherine. Setelah pertemuan tersebut, Catherine marah kepada Nick karena ia sudah mengancam Tuan Fritz dan terindikasi akan membahayakan keselamatan ia dan anaknya. No, get your own right back. And you know what? Don't step foot. Tuan Fritz pun mengutus anak buahnya untuk menghabisi seorang Nick dan agen FBI juga tepat menemukan Nick yang sedang berjalan di kota. Disinilah terjadi adegan tembak-menembak antara agen FBI dan anak buah Tuan Fritz yang sama-sama mengincar Nick. Keep looking forward. Who's that? Looks like it's you after all. So why don't you go on and slide on these cuffs? Try not to make a scene. Fuck are you? Kesempatan ini digunakan oleh Nick untuk kabur dengan memukul wajah agen FBI, lalu ia mencuri pistol dan mobilnya. Lalu Nick bergegas ke rumah Catherine dan meyakinkannya bahwa Tuan Fritz dan anak buahnya akan segera datang membunuh mereka berdua. Tak lama waktu berselang, datanglah kedua preman tersebut dan karena salah satu preman tersebut terlalu banyak tingkah dan omong kosong, keluarlah Nick dengan tanpa mengucapkan satu patah kata pun dan tiba-tiba ya, dengan beringas Nick menghujam leher pria tersebut dengan sendok makan hingga membuatnya tewas.
Dan lalu Nick pun berbaku tembak dengan preman satunya lagi dan diakhiri dengan tembakan shotgun yang tepat mengenai perut si preman. Di sini, preman itu masih sempat menyelamatkan diri dengan berjalan ke arah terowongan, tapi itu tidak bertahan lama karena si preman berhasil di headshot oleh Nick di dalam terowongan tersebut. Boom! Mati gak tuh? Setelah membunuh dua preman tersebut, Nick pun mempersiapkan senjata dan amunisi yang ada untuk melawan serangan selanjutnya. Karena ia sudah tahu Tuan Fritz tidak akan diam karena dia sudah membunuh dua anak buahnya. Namun, ketika ia sedang mengambil pistol di mobil, si agen FBI pun datang kembali dan di sini Nick menjelaskan bahwa ia perlu melindungi Catherine dan anaknya. Bikin ribet aja nih agen FBI. Nggak tahu keadaan lagi kacau ya. Setelah anak buah dari Tuan Fritz tiba, Catherine pun berusaha untuk menghentikan ini semua. Ya, di sini kita tahu ya guys, bahwa Catherine ini seorang pengkhotbah dan ia sangat cinta damai. Lalu ia menemui preman tersebut karena ia yakin bahwa Tuan Fritz tidak akan membiarkan dirinya terbunuh. Namun sayang, Tuan Fritz sudah marah dan ia memerintahkan semua anak buahnya untuk membinasakan mereka semua. Dan inilah yang terjadi. Killed you sooner if it weren't for my pathetic father-in-law. Dan ketika salah satu dari mereka mencoba masuk, boom, tepat sekali. Headshot kembali dilakukan oleh Nick dan membuat preman itu tumbang. Semua preman pun menjadi geram dan merundung Nick, agen FBI dan Elia dengan tembakan beruntun. Tapi entah memiliki ilmu kebal apa, satu pun dari mereka tidak ada yang terserempet peluru dari tembakan tersebut. Dan ketika sang aktor utama membidik dengan shotgunnya lagi, ya, Nick berhasil menumbangkan satu preman itu. Pemimpin wanita yang kita ketahui bernama Emilia pun semakin geram dan meminta kepada semua anak buahnya untuk masuk menyerbu Nick. Tapi satu persatu mereka ditumbangkan oleh Nick dan ketika Nick akan ke depan, terlihat si agen FBI yang sudah mengambil senjata dan membuat kesepakatan agar Nick mau ikut dengannya setelah ini semua selesai. Dan tiba-tiba, Special Agent Lloyd Red. I'm in the Breaker Pass territory under heavy fire. namun ketika mereka berdua bersiap untuk keluar menyelamatkan Catherine, tanpa disadari agen FBI dan Nick harus tertembak dari preman yang sudah berhasil masuk ke rumah tersebut. Di sini si agen FBI harus tumbang karena ditembak oleh Emilia dari belakang. Ketika Nick berhadapan dengan Emilia, Emilia pun menyerang Nick dengan pisau. Ketika Nick berhasil disudutkan dan ditodong dengan pistol, lalu tiba-tiba ya, tepat di belakang Emilia sudah ada Catherine yang menembak wanita tersebut tepat di rongga-rongga punggung menuju ke hatinya, hingga Emilia pun langsung jatuh modar dibuatnya. Setelah semuanya berakhir, suara sirine dari mobil polisi dan helikopter pun datang. Nick pun memanggil Elia dan memintanya untuk menjaga ibunya Catherine. Lalu Nick pun pergi melalui terowongan tersebut, yang ternyata terowongan itu terhubung ke rumah Tuan Fritz dan langsung mengeksekusi Tuan Fritz dengan sekali tembakan di kepalanya. Ya, tamat. Film ini sedikit membosankan dan membingungkan ya guys, karena tidak adanya penjelasan tentang Nick si aktor utama dan kurangnya penjelasan dari mana Nick berasal dan apa yang sudah diperbuatnya di masa lalu hingga ia diburu oleh pembunuh bayaran dan agen FBI. But overall, film ini cukup menarik untuk diikuti alur ceritanya dan sangat menggugah adrenalin ketika melihat aksi Nick dalam membantai semua preman-preman tersebut. Thanks for watching guys. Mohon dukungannya ya untuk channel ini terus berkembang. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke? See you on the next video. Ciao, bye bye. Thank you very much.